Bab 251 Alkarte 3. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Meskipun Arot juga sedang aktif mengembangkan merek mobil ajaibnya sendiri, yang sudah berlomba di garis depan bidang ini adalah mobil bertenaga gelap Helmut. Alat mekanis ini adalah produk dari teknik sihir yang sangat dibanggakan Helmut, dan mereka juga didorong oleh kekuatan gelap Raja Iblis Penahanan. Babel, bangunan 99 lantai yang berdiri tegak di tengah pandemonium, berfungsi sebagai menara transmisi, menyampaikan kekuatan gelap tak terbatas dari Raja Iblis Penahanan ke berbagai sektor Helmut. Menara hitam, yang berfungsi sebagai landmark di sektor Helmut, menerima dan memperkuat kekuatan gelap yang dikirim kepada mereka oleh Babel, dan menyampaikannya ke seluruh kota melalui kabel ajaib yang terkubur di bawah tanah. Jalan kekuatan gelap yang dibangun seperti ini, seperti namanya, memiliki kekuatan gelap yang mengalir melaluinya. Alasan mengapa Helmut mampu melampaui semua negara lain di benua itu dalam berhasil mengkomersilkan mobil adalah karena kebutuhan akan mesin ajaib untuk menjalankan mobil mereka telah digantikan oleh jalan-jalan berkekuatan gelap ini. Berkat itu, mobil-mobil berkekuatan gelap tidak membutuhkan bahan bakar, dan bahkan manusia tanpa pengetahuan sihir atau mana pun bisa mengendarainya. Kursus penting pariwisata di Helmut, bunga dari semua perjalanan liburan. Untuk semua turis yang datang untuk mengambil bagian dalam tur Raja Iblis, saya mengucapkan selamat datang. Para turis kaya dan tampak santai yang turun dari bus wisata besar disambut oleh sambutan megah ini. Pemandu Demon Fog berpakaian rapi yang turun sebelum mereka tidak menggunakan apapun seperti mikrofon, tetapi suaranya yang diperkuat secara ajaib masih dapat dengan jelas mencapai telinga semua turis ini. Tempat di mana kita sekarang telah tiba adalah Kastil Raja Iblis Pembantaian. Di antara 5 Raja Iblis yang hidup 300 tahun yang lalu, Raja Iblis Pembantaian sangat tirani dan kejam. Seperti namanya, Raja Iblis ini sangat menikmati pembantaian. Pemandu itu berhenti sejenak untuk mengangkat jarinya dan menunjuk ke kastil Raja Iblis yang mengerikan di belakangnya. 300 tahun yang lalu, para pahlawan benua, yang dipimpin oleh Great Fairmouth, menyusup ke kastil. Sementara para ksatria dari benua menghadapi pasukan Raja Iblis, Fairmouth dan para pahlawan lainnya naik ke lantai atas kastil dan melawan Raja Iblis Pembantaian. Pertempuran mereka berlangsung selama 3 hari 3 malam. Bahkan sekarang, Eugene masih bisa dengan jelas mengingat kenangan dari masa lalu. Itu adalah Raja Iblis pertama yang mereka lawan, dan yang pertama mereka kalahkan, tapi bukan hanya Raja Iblis Pembantaian yang hampir mati. Eksistensi pada tingkat Raja Iblis tidak akan mati bahkan jika kamu membunuh mereka berulang kali. Mereka telah memenggal kepala Raja Iblis Pembantaian puluhan kali selama 3 hari itu, tetapi dia masih menolak untuk mati dan terus bangkit kembali, membuat Fairmouth dan teman-temannya hampir mati. Jika bukan karena sihir suci Anise, apalagi 3 hari, mereka bahkan tidak akan bertahan sehari. Meskipun tubuhnya tidak membawa bekas luka dari saat itu, ketika Eugene menatap kastil Raja Iblis, bahu kirinya yang sangat sehat mulai terasa sakit. Ini karena cedera yang ditimbulkan padanya oleh Annihilation Hammer Jigolat. Jika Hamel terkena pukulan langsung, setengah dari tubuhnya akan hancur, tetapi dalam gerakan bertenaga putus asa, Hamel hampir tidak berhasil menangkis pukulan itu. Namun, hanya dari sikat kecil itu, bekas luka yang tidak pernah bisa dihapus telah tertinggal di tubuhnya. Kalian semua mungkin sudah tahu ini, tapi 300 tahun yang lalu, kastil Raja Iblis Carnage benar-benar runtuh menjadi reruntuhan. Namun, Raja Iblis Penahanan kami mengatakan bahwa itu tidak ada masa depan bagi para Demon Fog jika mereka melupakan masa lalu mereka, jadi dia membangun kembali 3 kastil Raja Iblis yang telah berubah menjadi reruntuhan. Pemandu wisata berhenti. 300 tahun yang lalu, para Demon Fog adalah orang yang memulai perang. Setiap orang, apakah itu sebagai ras atau sebagai individu, kami para Demon Fog telah melakukan cukup banyak kejahatan sehingga kami membutuhkan ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk menebus diri kami sendiri. Kastil Raja Iblis yang direkonstruksi ini adalah simbol perang yang tidak adil yang dimulai oleh ras kita, dan itu berfungsi untuk mengingatkan kita akan warisan dosa kita yang panjang. Saat pidato pemandu berlanjut dalam nada itu, Eugene kehilangan keinginan untuk terus mendengarkan. Sambil menggertakkan giginya dengan keras, dia menurunkan kacamata hitam yang telah diletakkan di atas kepalanya. Beraninya mereka mengiklankannya sebagai objek wisata jika mereka mengklaim telah membangunnya kembali agar tidak pernah melupakan dosa-dosa mereka. Eugene menggeram mengeluh. Kenapa kamu membuat keributan seperti itu? Bukankah orang-orang di benua itu melakukan hal serupa? Ketika aku mendengar tentang biaya masuk yang mereka kenakan untuk rumah Siena, aku merasa jijik dengan sesama manusia. Dan saya selalu membenci kemunafikan Yuras bahkan sebelum mereka berani membuat ikon citra saya, kata Anise dengan mendengus mengejek saat dia turun dari kursi pengemudi mobil mereka. Di Helmut, di mana gerbong telah benar-benar ditinggalkan, bahkan wisatawan dapat membeli mobil bertenaga gelap jika mereka punya uang dan lisensi. Anehnya, Christina, yang pernah melayani sebagai asisten uskup paroki Alkarte, yang berdekatan dengan Helmut, sebenarnya memiliki SIM untuk mobil bertenaga gelap. Jadi mereka pergi ke depan dan membeli satu mobil bertenaga gelap off-road yang besar. Gerbang Lungsin digunakan untuk perjalanan jarak jauh, sedangkan mobil bertenaga gelap digunakan di dalam kota.
Anise sangat menyukai moda transportasi ini, yang sama sekali berbeda dengan menunggang kuda, dan selama perjalanan mereka dia mulai bergantian tugas mengemudi dengan Christina, sampai akhirnya mereka tiba di tempat parkir Kastil Raja Iblis Carnage. Eugene menggerutu, melihat Kastil Raja Iblis yang mengerikan ini dipulihkan ke kondisi sempurna membuatku sakit perut. Kastil Raja Iblis dibangun kembali sekitar 100 tahun yang lalu. Pada saat itu, dikatakan bahwa ada perlawanan kuat terhadap pemulihan Kastil Raja Iblis dari berbagai bagian benua, tetapi Raja Iblis Penahanan melangkah maju secara pribadi dan membujuk benua itu. Dia mengklaim bahwa mereka tidak melakukannya untuk memuliakan perang dari 300 tahun yang lalu, melainkan untuk mencegah diri mereka melupakan dosa-dosa yang mereka lakukan saat itu, Christina menjelaskan, setelah bertukar tempat dengan Anise sekali lagi. Dengan senyum masam, Christina melepas kacamata hitamnya sendiri. Saat ini, Christina berpakaian dengan cara yang membuatnya sulit untuk membayangkan bahwa itu dia bahkan seorang imam, apalagi saintes sendiri. Hal yang sama berlaku untuk Eugene. Jubah kegelapan, yang awalnya memiliki bulu tebal, akan menonjol kemanapun mereka pergi di benua itu, di Helmut, di mana budayanya sangat berbeda dari benua sehingga terasa seperti dunia lain, itu akan lebih terlihat. Dengan demikian, jubah kegelapan saat ini tampak seperti mantel besar biasa. Rambut abu-abu Eugene, yang bahkan bisa berfungsi sebagai bentuk identifikasi untuk hati singa, juga telah diwarnai hitam. Ini karena, sementara mereka tidak dapat menggunakan ide palsu, dia masih tidak ingin mengiklankan fakta bahwa itu dia memang Eugene Leonhardt. Kastil Raja Iblis dan fasilitas terdekatnya semuanya diklasifikasikan sebagai tempat wisata, tetapi Bukit Kazat tidak termasuk dalam tempat-tempat wisata itu, Eugene mengingatkan Christina, setelah melakukan penelitian dan penyelidikannya sebelumnya. 300 tahun yang lalu, seluruh dataran ini runtuh setelah pertempuran mereka dengan Raja Iblis Pembantaian. Saat itulah mereka menemukan reruntuhan tempat pedang cahaya bulan telah disegel. Meskipun mereka membalikkan reruntuhan, selain dari pedang cahaya bulan tunggal, tidak ada yang lain, artefak kuno atau sebaliknya, yang ditemukan. Mereka juga tidak dapat menemukan asal-usul pedang cahaya bulan atau reruntuhannya. Pada saat itu, mereka baru saja meninggalkan reruntuhan sebagaimana adanya, tapi di era saat ini, tidak ada reruntuhan kuno yang tersisa di perbukitan Kazat. Pasti Vermouth, tebak Eugene. Fragmen pedang cahaya bulan yang diperoleh Eugene dari rumah lelang Arot dikatakan telah ditemukan di Bukit Kazat. Dalam proses menghancurkan pedang cahaya bulan, Vermouth mungkin juga telah menghancurkan reruntuhan dan mengubur beberapa fragmen yang hancur di bawah tanah selama proses. Seperti yang diharapkan, apakah kamu benar-benar berencana untuk menyelinap masuk? Christina bertanya dengan ekspresi kaku. Itu cara paling bersih untuk menangani berbagai hal, bantah Eugene. Kazat Hills tidak termasuk dalam daftar tempat wisata, tetapi mereka juga tidak dibiarkan terbuka bagi siapapun untuk dengan mudah masuk. Dari beberapa dekade yang lalu, Bukit Kazat telah dijadikan milik pribadi suku Demon Folk. Orang-orang iblis itu telah melakukan pekerjaan konstruksi besar di seluruh lereng bukit dan mengembangkannya menjadi tambang besar. Penguasa tambang Kazat adalah Rodelonik, seorang Demon Folk yang telah bertugas di bawah Raja Iblis Pembantaian 300 tahun sebelumnya. Eugene juga memiliki ingatan yang samar tentang dia. Dia adalah salah satu Daemon, dan mereka telah bertemu di medan perang beberapa kali. Pada saat itu, Eugene, keterampilan Hamel tidak dapat digambarkan sebagai yang terbaik. Terutama karena itu sebelum dia sepenuhnya membiasakan diri dengan melawan Demon Folk, yang tidak mati dengan mudah bahkan ketika menghadapi pukulan mematikan, Eugene masih berpikir bahwa selama dia memotong anggota tubuh mereka, menikam jantung mereka, dan memotong tenggorokan mereka, mereka pasti akan mati. Tentu saja, kebanyakan Demon Folk akan mati setelah semua yang dilakukan pada mereka. Namun, Rode adalah Demon Folk yang baru saja merangkak melampaui standar yang ditetapkan oleh mayoritas Demon Folk, jadi dia tidak mati karena semua itu. Tapi hanya itu yang pernah berhasil dia capai. Dia tahan lama seperti kecoa, tetapi dia hanya berpose tentang tingkat ancaman yang sama. Rode mengambil bagian dalam pertempuran mereka melawan Raja Iblis Pembantaian 300 tahun yang lalu, tetapi dia bahkan tidak bisa mengikuti mereka ke lantai atas kastil, dan setelah bersembunyi di sekitar pertempuran yang terjadi di bawah, dia melarikan diri segera setelah Carnage terbunuh. Ini benar-benar sudah lama, pikir Eugene nostalgia. Untuk berpikir orang itu sekarang adalah seorang pengusaha, setidaknya dalam nama. Tambang Kazat masih disebut tambang, tetapi tidak ada penambangan yang benar-benar terjadi di sana. Paling tidak, dalam beberapa tahun terakhir, tambang Kazat gagal menghasilkan biji. Meski begitu, masih ada banyak Demon Folk yang masuk dan keluar dari tambang Kazat, dan itu adalah rahasia umum tentang bagaimana tambang ini benar-benar digunakan. Helmut benar-benar tempat bermuka dua, atau setidaknya itulah yang dipikirkan Eugene. Itu dianggap sebagai negara paling maju di benua itu, kerajaan ramah manusia yang menjanjikan begitu banyak manfaat kesejahteraan bagi manusia sehingga sulit dipercaya bahwa itu adalah tanah Demon Folk. Standar kesejahteraan seperti itu juga diterapkan pada Demon Folk. Orang-orang jahat dan manusia Helmut menjalani kehidupan yang jauh lebih stabil daripada penduduk negara lain manapun di benua itu. Namun, pada saat yang sama, Helmut masih belum sepenuhnya keluar dari cetakan, Devil Dome, yang baru 300 tahun sebelumnya.
Sama seperti bagaimana binatang buas masih binatang buas bahkan setelah mencabut taring dan cakarnya sendiri, pada akhirnya, iblis tetaplah iblis di alam. Di Helmut, budaya Demon Fog asli masih dipajang secara terbuka. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Tapi apakah manusia benar-benar berbeda? Eugene berpikir dengan satu klik lidahnya. Jauh di dalam tambang tersembunyi sebuah arena di mana Demon Fog tingkat rendah berpartisipasi dalam perkelahian. Para Demon Fog yang bertarung di sana berusaha untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri dengan membunuh lawan-lawan mereka. Kekuatan hidup digunakan sebagai hadiah untuk perkelahian ini. Jika salah satu pejuang berhasil menonjol, mereka bahkan bisa direkrut oleh Rode, yang menggambarkan dirinya sebagai tangan lama, dua, di dunia bisnis. Jika tidak, mereka setidaknya bisa mendapatkan rekomendasi dari Rode dan menjadi anggota suku iblis yang berbeda. Untuk anggota selokan tikus dari suku Demon Fog kelas rendah tanpa masa depan di depan mereka, itu bisa sangat bermanfaat untuk mengintai di sekitar arena. Tentu saja, arena seperti itu tidak akan dibuka setiap hari, dan hari ini adalah salah satu hari arena ditutup. Eugene tidak punya keinginan untuk melakukan hal yang melelahkan dengan mencoba menyelinap ke arena bersama dengan orang banyak, jadi dia berencana menyusup ke tambang malam ini. Bahkan jika Anda mencoba membujuk saya tidak punya niat untuk berubah pikiran, Eugene bersikeras. Karena kita sudah berhasil memasuki Helmut, tidak ada alasan bagiku untuk tidak melakukannya. Ada kemungkinan bahwa itu fragmen pedang cahaya bulan masih ada di sana. Jika dia berhasil menemukan bahkan satu fragmen lagi dan menambahkannya ke sisa pedang cahaya bulan, ya. Itu masih tidak akan sekuat di masa lalu. Namun, meski begitu, kekuatan pedang cahaya bulan terlalu menarik untuk menyerah begitu saja. Christina mulai cemas, jika kamu tertangkap. Eugene memotongnya. Jika saya tertangkap, saya hanya perlu melarikan diri. Eugene tidak memiliki kekhawatiran besar mengenai kemungkinan itu. Tidak peduli bagaimana situasinya akan berubah, dia memiliki keyakinan bahwa dia akan dapat melarikan diri, dan jika dia tidak dapat melarikan diri. Eugene memunculkan kenangan samar yang masih dia miliki tentang Rode Lonik dan membahasnya lagi. Semua Demon Fog yang hidup selama era perang itu pasti tumbuh lebih kuat selama 300 tahun terakhir ini. Eugene telah melalui cukup banyak pertemuan untuk menyadari bahwa 300 tahun ini jauh dari waktu yang singkat. Bagaimanapun, dia telah menerima pemukulan sepihak dari Molon. Lalu ada Gavit Linman dan Noir Giabella. Kedua monster yang telah mendekati level Raja Iblis di tempat pertama menjadi lebih kuat selama bertahun-tahun. Bahkan seseorang seperti Iris lebih kuat dari dia 300 tahun sebelumnya. Eugene terdiam saat dia merenungkan risikonya. Namun ketika dia mempertimbangkan risikonya dengan bijaksana, Eugene menyadari bahwa, seperti dia sekarang, dia sepenuhnya mampu melawan Iris. Sebagai perbandingan, ketika mereka bertemu setahun yang lalu, masih ada perbedaan di antara mereka sehingga itu bahkan tidak akan dihitung sebagai perkelahian. Namun, formula api putih Eugene telah meningkat hingga bintang ke-6 dan dia bahkan telah mengembangkan tanda tangannya sendiri. Dalam kondisinya saat ini, selama dia siap dan memberikan tembakan terbaiknya, Eugene merasa bukan tidak mungkin baginya untuk membunuh Iris. Tentu saja, tidak ada cara untuk mengatakan itu tanpa mencobanya, tetapi ini berarti bahwa mereka sekarang cukup dekat sehingga Eugene dapat membuat perkiraan peluang kemenangannya. Adapun Rode Lonik. Rode yang kepalanya Hamel telah mampu kirim terbang 300 tahun sebelumnya, ketika Hamel bahkan tidak dalam masa jayanya dan masih asing dengan melawan Demon Fog. Seberapa kuat bajingan menyebalkan itu bahkan setelah tetap hidup selama 300 tahun. Eugene mengejek dalam diam. Setelah mempertimbangkan bagaimana Rode dibandingkan dengan Iris, Eugene tidak bisa menahan perasaan meremehkan. Dia menyeringai pada Christina, yang masih memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Jangan membuat wajah itu tidak akan berbahaya dan bahkan tidak akan lama, Eugene meyakinkannya. Christina ragu-ragu. Namun, jangan khawatirkan aku dan tunggu saja aku di sini di penginapan, perintah Eugene. Uskup Alcarte, Eileen, memang entah bagaimana kebal terhadapnya, tetapi orang-orang iblis biasa alergi terhadap kekuatan ilahi. Dengan demikian, kembali 300 tahun yang lalu, setiap misi yang melibatkan infiltrasi dan pengintaian diserahkan secara eksklusif kepada Hamel dan Sienna, dengan Anise ditinggalkan. Hal yang sama juga berlaku kali ini. Sementara Christina menerima keadaan mereka, justru Anise yang mengungkapkan ketidaksenangannya. Dalam kehidupan masa laluku, pada saat-saat seperti inilah aku benar-benar membenci Sienna, Anise mengaku. Hah, Christina menanggapi dengan bingung. Anise menjelaskan, Molon adalah seorang idiot, jadi infiltrasi dan pengintaian tidak mungkin baginya, dan Sir Vermouth harus tinggal bersama kelompok utama jika terjadi keadaan darurat. Sebagai seseorang yang tidak jauh berbeda dari warga sipil jika aku tidak dapat menggunakan kekuatan suci, aku, tentu saja, dikecualikan dari mengambil misi semacam itu. Tidak jauh berbeda dengan warga sipil. Christina tidak yakin tentang semua yang dikatakan Anise, tetapi dia mengalami kesulitan menerima klaim itu secara khusus. Itu sebabnya Sienna dan Hamel selalu menjadi orang yang pergi berpatroli, Anise melanjutkan. Setiap kali itu terjadi, si jalang Sienna itu selalu tampak sangat bahagia sehingga dia bisa mati,
tapi dia akan dengan paksa menjaga pipinya agar tidak bergerak dan menahan bibirnya sehingga mereka tidak bisa berkedut untuk bertindak seperti itu bukan apa-apa baginya. Ekspresinya yang terang-terangan senang sepertinya dimaksudkan untuk membuatku kesal. Anda tidak tahu berapa kali saya harus menahan keinginan untuk memberinya beberapa tamparan yang bagus. Eugene telah memutuskan untuk mencoba dan menyusup ke tambang Kazat setelah gelap, dan dia juga telah melakukan pengintaian. Meski begitu, mereka masih punya cukup banyak waktu tersisa, jadi dia memutuskan untuk mengingatkan dirinya sendiri tentang masa lalu. Itulah mengapa mereka datang ke sini, ke Raja Iblis Kastil Carnage. Dilarang mengendarai mobil berkekuatan gelap di dalam dinding kastil. Dengan demikian, semua kendaraan bertenaga gelap harus diparkir di tempat parkir di luar tembok kastil. Jadi ini adalah Raja Iblis dari Kastil Carnage. Di mana legenda mereka pertama kali dimulai, kata Mer perlahan, mulutnya menggantung terbuka saat dia melihat ke kastil. Kelompok turis yang dipimpin oleh pemandu wisata mereka sudah masuk melalui gerbang kastil di depan mereka, tetapi Eugene dan teman-temannya bukan anggota kelompok wisata di tempat pertama. Eugene dan Anise adalah saksi hidup dari apa yang terjadi di sini 300 tahun yang lalu, jadi mengapa mereka membutuhkan pemandu. Ini benar-benar mengingatkanku pada masa lalu, kata Eugene sambil menepuk kepala Mer dan mendekati gerbang kastil. Meskipun dia marah karena kastil ini diiklankan sebagai objek wisata, sepertinya tidak ada biaya masuk yang diperlukan untuk memasuki kastil Raja Iblis Carnage. Dalam aspek itu, mereka sebenarnya lebih baik daripada Yuras atau Arot, gumam Eugene sambil menyeringai saat dia memimpin mereka ke depan. Hal pertama yang mereka lihat setelah melewati dinding kastil adalah batu peringatan yang setinggi dan kokoh seperti kastil itu sendiri. Batu peringatan ini mencatat nama-nama pahlawan yang kehilangan nyawa mereka di sini selama tantangan mereka untuk membawa perdamaian ke dunia 300 tahun yang lalu. Meskipun kami tidak dapat menjamin bahwa nama-nama setiap pahlawan yang tewas di sini telah dicatat, Raja Iblis Penahanan bersumpah untuk menghormati semua orang yang memberikan hidup mereka untuk perdamaian. Pemandu yang masuk di depan mereka sedang memberikan penjelasan untuk batu peringatan di depan kelompok turis. Christina menoleh, khawatir Eugene mungkin akan menjadi gila setelah mendengar kata-kata seperti itu, tetapi ekspresi Eugene setenang biasanya. Sungguh omong kosong, Eugene meludahkan kutukan dengan ekspresi tenang yang sama. Di kastil Raja Iblis Carnage yang dibangun kembali secara pribadi oleh Raja Iblis Penahanan, Eugene mengingat terakhir kali dia meninggalkan tempat ini, 300 tahun sebelumnya. Sehari setelah mereka membunuh Raja Iblis. Semua orang telah bekerja sama untuk menghancurkan kastil. Molon telah menghancurkan dinding dengan ayunan palu raksasanya, sementara Hamel fokus merobohkan menara kastil. Sienna juga melepaskan mantranya, dan bahkan Vermouth telah menembakkan Thunderbolt Pernoa dan tombak naga dengan tawa hangat. Bukan hanya mereka juga, setiap orang yang telah berjuang dan selamat dalam pengambilan kastil Raja Iblis ini telah berpartisipasi dalam penghancuran kastil. Semua mayat rekan-rekan mereka yang namanya telah ditempatkan di batu peringatan ini telah dibawa keluar sebelumnya. Sementara semua orang bersatu untuk menghancurkan kastil, Anise dan para pendeta lainnya membacakan doa untuk menghormati jiwa mereka yang telah meninggal. Saya pikir saya tidak akan pernah melihat kastil ini lagi, Anise bergumam di dalam kepala Christina. Aku hanya mengatakan ini sekarang, Christina, dan aku selalu merahasiakan ini dari Hamel, tapi aku benar-benar berpikir bahwa kita semua akan mati di sini di kastil ini. Mendengar kata-kata ini, Christina tanpa sadar menghentikan langkahnya. Untungnya, mereka sudah memasuki kastil dan sekarang menunggu lift yang mengarah ke atap. Saat ini, tempat ini mungkin memiliki lift yang dipasang demi kenyamanan, tetapi 300 tahun yang lalu, tidak ada yang seperti itu di sini. Pada saat itu, kami merasa seperti sedang menghadapi kematian tertentu. Kami adalah regu bunuh diri dengan satu-satunya misi membunuh Raja Iblis. Untuk mengirim kami berlima, lebih dari 100 kali jumlah kami berjuang untuk memberi kami waktu di luar kastil. Christina mendengarkan dalam diam. Namun, itu tidak berarti bahwa itu Raja Iblis dari kastil Carnages dibiarkan benar-benar kosong. Demon Fog tingkat tinggi yang melayani sebagai penjaga kerajaan ditempatkan di dalam kastil. Tetapi bahkan itu berarti bahwa kami telah berhasil menyelesaikan bagian awal dari rencana kami, dan bahwa kami telah membuat persiapan yang cukup. Karena pasukannya telah dipimpin keluar, kita hanya perlu mengalahkan sejumlah kecil Demon Fog tingkat tinggi sebelum menghadapi Raja Iblis Pembantaian. Lift tiba di lantai pertama. Pertempuran kita melawan Demon Fog tingkat tinggi. Tidak terlalu sulit. Pada saat itu kami masih belum berpengalaman, tetapi meskipun demikian, musuh berada dalam kemampuan kami untuk menghadapi. Karena Raja Iblis Pembantaian berada di peringkat kelima di antara Raja Iblis, itu berarti para pengikutnya juga lebih lemah daripada mereka yang melayani Raja Iblis berpangkat lebih tinggi. Kakak, Christina diam-diam memanggil. Itu benar, itu hanya untuk sesaat, tapi kami benar-benar terlalu sombong. Itulah sebabnya kejutan yang mengikuti begitu mudah mengirim kami ke dalam keputusasaan. Sebagai Raja Iblis peringkat kelima, Raja Iblis Pembantaian memang yang terlemah dari 5 Raja Iblis. Namun, setelah bertemu dengan keberadaan seperti itu untuk pertama kalinya, entitas yang dikenal sebagai Raja Iblis membuatku takut akan hidupku sejak pertama kali aku bertemu dengannya, Anise mengaku. Christina ragu-ragu. Namun, kakak, kau dan yang lainnya, tidak,
kalian semua pahlawan dari 300 tahun yang lalu, bukankah kalian akhirnya berhasil membunuh Raja Iblis Pembantaian? Iya, pada akhirnya, kami berhasil membunuhnya. Setelah berjuang selama 3 hari 3 malam penuh dan melalui krisis hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, itu. Lift naik ke atas. Di dalam lift yang luas, ada banyak turis lain selain Eugene, Christina, dan Mer. Mereka semua adalah manusia. Dengan ekspresi gembira, mereka mengobrol tentang pemandangan kastil Raja Iblis serta legenda tempat ini. Aku memiliki banyak perasaan campur aduk, Anise berbisik. Kami membunuh Raja Iblis dan menghancurkan kastilnya. Sekarang, 300 tahun telah berlalu dan perdamaian rapuh yang berhasil kita capai masih terus berlanjut tanpa gangguan. Di era itu, darah dan mayat menumpuk seperti bukit kecil di kastil Raja Iblis, tetapi sekarang, apa yang dihancurkan saat itu telah dibangun kembali dan telah menjadi tujuan wisata. Aku mati, hanya meninggalkan jiwaku, dan Hamel telah bereinkarnasi. Tapi kita sekarang kembali ke sini. Apakah semua situasi ini menyebabkan Anda tertekan? Christina bertanya dengan hati-hati. Saya pikir itu wajar bagi saya untuk merasa tidak senang. Keberadaan tempat ini sangat menyinggung Hamel dan diriku sendiri. Lagi pula, bukankah sepertinya tempat pertempuran di mana kita semua bertarung mati-matian diperlakukan dengan tidak tepat? Namun, selain itu, ada banyak emosi lainnya. Saya juga merasa bangga, karena kami bertarung di sini. Dan kami menang. Karena itulah, kita bisa berada di sini sekarang. Mendengar kata-kata ini, Christina tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Dia menganggukkan kepalanya setuju saat dia mencengkeram rosario yang tersembunyi di dalam jaketnya. Lift segera tiba di lantai atas dan pintu terbuka untuk mengungkapkan atap yang luas dan terbuka penuh ke langit. Mer tanpa sadar mengeluarkan seruan terpesona pada pemandangan yang ada di depannya. Wah! Ini adalah tengara dari Raja Iblis Kastil Carnage. Daftar kematian. 300 tahun yang lalu, semua orang bekerja sama untuk menghancurkan kastil Raja Iblis. Namun, salah satu dinding dibiarkan berdiri. Ini karena semua orang langsung diyakinkan oleh ide yang diteriakkan oleh salah satu ksatria yang telah bertarung di kastil, bahwa sesuatu harus ditinggalkan sehingga tidak ada yang akan melupakan hari ini. Mari kita tuliskan nama kita. Molon adalah orang yang mengusulkan ide ini. Awalnya, niatnya adalah untuk menuliskan semua nama mereka, tetapi komandan pasukan sekutu pada saat itu menggelengkan kepalanya. Komandan bersikeras bahwa hanya nama-nama dari 5 orang yang berhasil membunuh Raja Iblis yang harus ditulis, karena semakin sedikit nama yang ada, semakin mudah bagi nama-nama itu untuk menjadi panutan. Fairmouth, yang tidak terlalu bersemangat untuk bermain bersama dengan ide ini, masih yang pertama didorong ke depan. Pada akhirnya, dengan ekspresi terganggu namun tak berdaya di wajahnya, Fairmouth menulis namanya di dinding. Hati Singa Fairmouth. Dinasti Hamel. Sienna Merdain. Adas Manis Sliwut. Molon Ruher. 5 nama mereka tertulis di dinding. Kemudian dengan warna merah, nama-nama Raja Iblis juga ditulis. Raja Iblis Penghancur. Raja Iblis Penahanan. Raja Iblis Kemarahan. Raja Iblis Kekejaman. Raja Iblis Pembantaian. Di sebelah nama Raja Iblis Pembantaian, yang tertulis di bagian paling bawah, sebuah salib ditarik. Daftar itu dengan demikian terukir di satu-satunya bagian yang tersisa dari kastil, dan semua orang tertawa ketika mereka melihatnya. Memikirkan kembali sekarang, itu kekanak-kanakan dari mereka untuk melakukan sesuatu seperti itu, tetapi pada saat itu, semua orang penuh tawa. Bukankah itu wajar? Itu adalah pertama kalinya Raja Iblis dikalahkan. Ini adalah pertama kalinya manusia, yang telah diinjak-injak secara sepihak oleh Raja Iblis dan pasukan mereka, berhasil membunuh Raja Iblis. Pada saat itu, semua orang memiliki harapan untuk masa depan. Berharap suatu hari, mereka akan mampu mengalahkan semua Raja Iblis. Eugene tidak mendekati daftar kematian. Mengapa mereka memindahkannya ke atap dari tempat peristirahatan aslinya di bawah? Dengan senyum masam, Eugene berbalik untuk melihat sekeliling ke atas dinding kastil. Tidak sulit untuk menemukan apa yang dia cari. Sepertinya Anise juga merasakan dorongan yang sama. Christina saat ini melihat ke arah yang sama dengan Eugene. Setelah pertempuran yang telah berlangsung 3 hari 3 malam, ketika pedang suci Fairmouth akhirnya menembus hati Raja Iblis. Saat itu, Hamel berdiri tepat di samping Fairmouth. Hamel menusuk tenggorokan Raja Iblis dengan tombak yang dia pegang di kedua tangannya. Molon memblokir palu pemusnahan Raja Iblis yang mencoba menghancurkan Fairmouth dengan tangan kosong. Sienna menahan Raja Iblis tidak bergerak dengan sihirnya, dan Anise menggunakan kekuatan sucinya untuk mencegah Raja Iblis beregenerasi, sementara juga menjaga semua orang tetap hidup. Adegan ini telah berulang puluhan kali selama 3 hari 3 malam terakhir. Akhirnya, saat fajar, ketika matahari baru saja mulai terbit, mereka berhasil membunuh Raja Iblis Pembantaian. Eugene dapat dengan jelas mengingat seperti apa rupa Fairmouth pada saat itu, ketika dia mengeluarkan pedang suci yang dia tancapkan di dada Raja Iblis Pembantaian. Saat itu, cahaya Fairmouth seterang fajar itu sendiri. Semua orang bersemangat untuk mengalahkan Raja Iblis, tetapi penampilan Fairmouth dengan punggung menghadap cahaya tampak cukup suci untuk menekan rasa kegembiraan semua orang. Sangat jarang melihat Fairmouth tertawa. Namun,
Pada saat itu, dia tersenyum begitu cerah sehingga sulit dipercaya bahwa ini masih Vermouth yang biasa. Terima kasih. Untuk menemaniku ke sini. Dan karena tidak mati. Terima kasih. Eugene dan Anise sama-sama melihat ke tempat Vermouth berdiri saat itu. Matahari melayang tinggi di langit. Hari ini, sepertinya tidak terlalu mempesona. Namun, mereka berdua merasa seperti sedang melihat fajar yang mereka lihat saat itu. Pada hari itu, disinilah legenda dimulai, kata pemandu yang berdiri di depan daftar kematian. Mendengar kata-kata ini, Eugene tertawa tanpa sadar. Meskipun dia merasa bahwa itu kata, legenda, terlalu besar dari deskripsi, memang benar bahwa itu, pada hari itu, sesuatu benar-benar telah dimulai di sini. Janji untuk membunuh semua Raja Iblis. Tekad untuk menyelamatkan dunia. Harapan bahwa mereka akan dapat mencapai hal yang tampaknya mustahil. Semuanya dimulai di sini, 300 tahun yang lalu. Catatan translator. 1. Ras Demon Fog yang dikatakan sebagai anggota semua Raja Iblis yang dikenal. 2. Teks asli Korea menggunakan OB, yang merupakan kependekan dari Old Boy, dan digunakan dengan cara yang sama seperti bahasa Inggris menggunakan Old Hand.